Stephen Krashen pernah berkata, hasil akhir dari proses pembelajaran adalah perubahan sikap. Jika seseorang tidak mengalami perubahan sikap yang signifikan, itu berarti dia tidak belajar sama sekali. Dalam kaitannya dengan pembelajaran, Watson juga pernah menegaskan, semua bentuk perilaku adalah hasil dari proses pembelajaran. Selain itu, Arnold dan kawan-kawan juga menunjukkan ada 3 komponen sikap yang mencakup kognitif, afektif, dan kecenderungan. Domain psikologi hampir-hampir tidak dapat memilah mana yang merupakan sikap dan mana yang merupakan perilaku. Memang tipisnya perbedaan bentuk dari variabel sikap dan perilaku membuat kita menjadi bingung untuk memilahnya, sehingga terkadang kedua variabel itu menjadi tumpang tindih jika dilihat dari indikator-indikator yang melekat padanya. Namun kedua variabel itu memanglah berbeda dan memang kita perlu membedakannya untuk sebuah pemahaman, khususnya dalam sebuah proses pembelajaran, sebab sikap dan perilaku adalah 2 hal yang tidak dapat dipisahkan dalam sebuah proses sosial. Sikap merupakan konstruksi psikologis yang abstrak yang terjadi dalam sebuah proses mental, sedangkan perilaku merujuk pada bentuk-bentuk aksional yang dapat teramati, yang mencakup unsur kinestetik, motorik, hingga fisiologi. Intinya, perilaku adalah bentuk dari pernyataan sikap seseorang. Dengan kata lain, perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang sebetulnya menunjukkan sikap yang dimilikinya. Olehnya itu, perubahan sikap berarti perubahan dalam berpikir, beremosi, dan bertekad. Ketika jangkauan pemikiran Anda hanya terbatas pada apa kata orang sehingga Anda hanya bernilai sebagai pengikut suatu dalil, itu berarti Anda belum mengalami perubahan sikap dalam berpikir, dan Anda adalah orang yang tidak belajar sama sekali. Ketika Anda masih sering mengalami ketersinggungan, bahkan membawa Anda dalam perselisihan yang misalnya disebabkan oleh penggunaan bahasa, itu berarti Anda belum mengalami perubahan sikap dalam beremosi, dan Anda adalah orang yang tidak belajar sama sekali. Ketika Anda memiliki kecenderungan tanpa disertai beberapa pertimbangan yang bijak dan normatif, sehingga tindakan Anda merugikan orang lain dan berkesan mementingkan diri sendiri, itu juga berarti bahwa Anda belum mengalami perubahan sikap dalam bertekad, dan Anda adalah orang yang tidak belajar sama sekali. Oleh karenanya, pembelajaran diperlukan bagi peningkatan pemahaman seseorang bagi kepentingan tindak tanduknya, dan tujuan kita untuk belajar adalah agar sikap dan perilaku yang kita tunjukkan bisa memiliki nilai perubahan dalam dinamika perubahan yang ada.